Jadi kieu Mang, someah HDK semah teh ulah diterapkeun sagawayah. Kieu lah ibaratna, urang boga imah, laju kadatangan semah. Lain durur, lain baraya. Pokwe ngadon ngaririweuh, sagala ngatur saeusi imah anu geus merenah. Na urang arek sumuhun kulan wae kitu. Someah HDK Semah adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Sunda yang memiliki makna sangat mendalam dan menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Someah berarti ramah, bersahabat, dan terbuka. Ini mencerminkan sikap menyambut orang lain dengan hangat dan tanpa prasangka. HD artinya baik, sopan, dan santun. Ini menunjukkan tindakan nyata dalam memperlakukan tamu dengan baik, seperti memberikan bantuan, perhatian, dan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Kasemah artinya kepada tamu, namun makna tamu di sini tidak terbatas pada orang yang baru dikenal, melainkan mencakup semua orang yang datang, baik teman, keluarga, maupun orang asing. Masyarakat Sunda dikenal sangat ramah dan bersahabat. Nilai ini tercermin tidak hanya dalam undak-usuk bahasa atau penerapan bahasa yang baik dan benar, mencakup tata krama bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih muda, sebaya, atau orang yang lebih tua, tetapi juga mencakup keseluruhan, termasuk dalam upaya menyambut tamu dengan senyum, sapaan hangat, dan perlakuan yang baik. Intinya, orang Sunda memiliki adab ini sejak ratusan tahun silam. Dan mungkin akibat falsafah ini pula yang menjadi simalakama. Selain ramah, masyarakat Sunda juga dikenal dermawan. Kami senang berbagi dan memberikan apa yang kami miliki kepada tamu. Itu karena apa? Karena kami tidak pernah berburuk sangka atau suudzon kepada orang asing. Dan meskipun menerima tamu dengan baik, masyarakat Sunda juga tetap menjaga sikap rendah hati. Kami tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari tamu yang datang. Nilai gotong royong juga erat kaitannya dengan konsep Someah HD Kasemah. Masyarakat Sunda akan bahu-membahu dalam menyambut dan melayani tamu. Ceuk paribasana sagala eusi pawon dikaluarkeun, sagala disuguhkeun pikeun nyugemakeun semah, atau segala isi dapur dikeluarkan demi menjamu tamu agar mereka merasa kerasan. Bersikap ramah dan sopan juga diterapkan kepada siapapun tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Para leluhur kami berharap dengan menerapkan nilai-nilai Someah HDK Semah, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Karena pada sejatinya, orang Sunda tidak menyukai konflik, perdebatan, apalagi peperangan. Contoh cerita legenda Prabu Siliwangi yang dikejar oleh Raden Kian Santang. Legenda menyebutkan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menghilang ketika dikejar oleh sang putra yang bernama Prabu Kian Santang untuk memeluk agama Islam. Alih-alih melawan serangan, Prabu Siliwangi memilih mundur dan menghilang. Ini bukan pengecut, melainkan lebih kepada mundur untuk menghindari konflik. Mungkin tepat dengan istilah menang jadi arang, kalah jadi abu. Tak ada baiknya satupun. Padahal jika dilihat dari segi usia dan kekuasaan, bisa saja Prabu Siliwangi melawan dan dipastikan Raden Kian Santang akan kalah. Termasuk kisah perang Bubat yang disimpulkan sebagai air susu dibalas dengan air tuba. Kisahnya sudah ada di video sebelum-sebelumnya. Dari dua kisah legenda tersebut, semakin kita yakin bahwa sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Sunda sesungguhnya tidaklah menyukai drama, konflik, apalagi peperangan. Contoh nyata adalah ajaran nenek kakek saya kepada saya sendiri, seperti mengajarkan tata titi dalam kehidupan sehari-hari. Tata berarti aturan, dan titi berarti berlaku sopan santun. Dua kalimat tersebut secara garis besar adalah mengajarkan saya untuk memahami aturan dan adab tata krama. Nah, lalu bagaimana jika sikap Someah HDK Semah malah jadi senjata makan tuan? Konsep Someah HDK Semah memang mengajarkan kita untuk selalu menyambut tamu dengan baik. Namun, bagaimana jika kehadiran tamu tersebut justru mengganggu atau bahkan membahayakan? Atuh piraku urang terek ngajedog wae. Misal, ini mah cuma misal aja ya, kita punya rumah nih, tiba-tiba kedatangan tamu, sudah disambut dengan baik, dirangkul dengan hangat dan dijamu atau diberi banyak suguhan.
Tahu-tahu si tamunya malah nyalutak. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa ya? Nyalutak itu kayak nginjak kepala atau ngelunjak mungkin ya. Kayak ikut ngatur-ngatur penataan di dalam rumah kita, suruh ganti warna cat rumah kita dengan alasan ini nggak bagus, nggak menarik, jeung sajabana. Memprotes apa saja pernak-pernik yang sudah kita tata sedemikian rupa, atau lebih parahnya meminta kita membuang barang-barang yang kita anggap berharga, atau bisa jadi memiliki histori dalam keluarga kita, bahkan mungkin histori bagi keluarga besar kita dari tahun ke tahun. Atau tiba-tiba disuruh membuang patung-patung yang menurut kita estetik dan indah untuk menambah keaslian rumah dengan alasan syirik. Sementara kita sama sekali tidak melakukan penyembahan pada patung-patung tersebut. Lalu, apakah kita tidak merasa tersinggung? Sementara, apapun yang ada di dalam rumah kita sama sekali tidak melanggar aturan apapun dan tidak merugikan siapapun. Nah, secara umum bagaimana juga ketika kelompok orang datang ke daerah kita dan malah membuat kekacauan setelah disambut dengan baik, memecah belah persaudaraan yang sudah diwanti-wanti oleh leluhur bahwa orang Sunda teh kudu runtut raut sauyunan atau berjalan seirama dalam kesatuan dan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam hidup, baik itu dalam hubungan antar manusia, dengan alam maupun dengan diri sendiri. Dan ketika semua berjalan seirama dan dalam kesatuan, maka akan tercipta suasana yang tenang dan damai. Ingat, tidak semua hal yang menurut mereka baik menjadi baik juga bagi kita. Apalagi karuhun atau leluhur kita sudah membentuk dan menata orang Sunda sejak ratusan tahun silam dengan sangat baik. Apakah kita akan diam saja ketika tamu yang datang dan disambut dengan sedemikian rupa malah menghancurkan warisan budaya leluhur yang telah diperjuangkan oleh para karuhun kita? Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan suatu keyakinan, melainkan murni warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan. Jikapun ada keterkaitannya dengan sebuah keyakinan, satu hal yang harus kita ingat, kekuatan dan kemakmuran suatu daerah itu kuncinya adalah bagaimana warganya. Ya, jika kita mau terus direndahkan dan ditunjuk-tunjuk seolah merekalah penguasa dan kita pribumi malah sumuhun kulan wae, di mana harga diri kita dan martabat kita. Mungkin suara saya tidak berarti sama sekali di antara ratusan atau bahkan jutaan orang-orang berpengaruh di Nusantara, terkhususnya suku Sunda. Ini hanya suara di tengah deburan ombak yang mungkin sama sekali tidak akan terdengar. Ya, saya mah hanya ingin bersuara saja, karena sadar belum bisa memberi apa-apa untuk tanah kelahiran, mengungkapkan kesedihan dan merasa terkucil dari peradaban Nusantara yang begitu luasnya. Mau sampai kapan kita sumuhun kulan? Sementara diskriminasi dan termarginalkan itu kan akan berdampak buruk dan sangat besar bagi generasi muda mendatang. Semakin lama, semakin jauh juga orang Sunda meninggalkan akar kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Saya jadi ingat satu lagu yang dinyanyikan oleh Doel Sumbang. Begini liriknya. Urang Sunda kamarana, urang Sunda di marana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Naha ngan saukur nungesian Pulau Jawa, naha ngan saukur lalajo bari tumenta. Gancang geurah hudang, buka ceuli buka mata, geura tembongkeun urang Sunda oge bisa. Tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin. Urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggut jeung kumaula. Sikabayan urang Sunda lain sikabayan. Sikabayan urang Sunda ulah jadi sikabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagere ceuli, anu karesepna ngan ukur heulai nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun atawa calangap ngitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dipikireueus. Lamun urang Sunda kabeh jadi sikabayan, kuring melang hiji waktu, urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Dan kira-kira begini artinya, orang Sunda kemana? Orang Sunda di mana? Orang Sunda kita siapa? Orang Sunda Anda siapa? Kenapa hanya sekedar mengisi Pulau Jawa? Kenapa hanya sekedar menonton sambil berbaring? Cepat bangun, buka mata dan telinga. Tunjukkan bahwa orang Sunda juga bisa. Tunjukkan kita juga bisa memimpin negara. Tunjukkan kita juga bisa menjadi pemimpin. Kita juga bisa berdiri kokoh dan berkuasa, bukan hanya bisa mengangguk dan menjadi bawahan.
Sikabayan adalah orang Sunda, tapi orang Sunda bukan hanya Sikabayan. Sikabayan adalah orang Sunda jangan jadi Sikabayan. Yang sukanya hanya ngorek kuping, yang sukanya hanya menguap menahan kantuk, yang sukanya hanya duduk melamun atau bengong menghitung bintang di langit. Jika kita semua bangga menjadi orang Sunda, pikirkan lagi apa yang perlu dibanggakan. Jika semua orang Sunda jadi Sikabayan, saya takut suatu saat kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal, hanya bisa tertinggal, selamanya tertinggal. Kurang lebih menurut lagu di atas, yakni orang Sunda harus lebih proaktif, tidak hanya pasif dan puas dengan keadaan saat ini. Orang Sunda harus memiliki ambisi, tidak hanya berpuas diri dengan hal-hal kecil. Orang Sunda harus mengubah citra, tidak hanya dikenal sebagai sosok yang santai, tetapi juga cerdas. Selama ini, orang Sunda seringkali digambarkan sebagai sosok yang santai, humoris, dan cenderung pasif. Namun, potensi yang dimiliki oleh masyarakat Sunda sebenarnya sangat besar. Orang Sunda juga perlu keluar dari zona nyaman dan mulai mengambil inisiatif. Tidak cukup hanya dengan menjadi penonton dalam perjalanan hidup, tetapi harus menjadi pelaku perubahan. Dengan memiliki ambisi yang tinggi, orang Sunda dapat meraih prestasi yang lebih gemilang dan membuktikan bahwa kita mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan citra juga menjadi hal yang penting. Orang Sunda harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya pandai bersenda gurau atau sumuhun kulan, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa. Dengan demikian, stigma negatif yang selama ini melekat pada orang Sunda dapat dihilangkan dan digantikan dengan citra yang lebih positif. Orang Sunda harus berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mengejar tujuan yang tinggi. Orang Sunda harus proaktif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, termasuk melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Orang Sunda harus terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di era global. Orang Sunda harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan tidak mudah menyerah pada kesulitan. Dengan demikian, orang Sunda dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa. Tapi untunglah sekarang kita memiliki gubernur yang hebat seperti Kang Deddy Mulyadi. Dengan Deddy Erwan memperoleh 14.130.192 suara, ini menandakan bahwa urang Sunda teh ayeuna mah geus harudang. Hayu buktikeun bahwa urang oge boga budaya, boga agama jeung dari gama. Hayu.